Allah itu memberikan nikmat kita nggak dihitung loh. Contohnya paling gampang nih, kita bangun tidur, bisa bangun dan bernapas, itu syukur yang paling luar biasa. Tidak terbeli, tidak terbayarkan. Lu mau kayaknya kaya sekaya apa mau mobil kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMA TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di program Bincang Mulia di channel yang cerdas menggerakkan ini. Dan bersama saya sudah hadir seorang public figure yang banyak digemari para pecinta kuliner, yaitu Chef Haryo Pramu. Apa kabar, Chef? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya senang bisa hadir di BMA ini, bisa berkenalan dengan teman-teman soleh semua. Oh, Masya Allah. Apa yang harus dilakukan untuk kita tetap dalam kondisi baik nih, Chef? Ya berkumpul dengan orang-orang baik. Masya Allah. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang soleh. Jadi ibaratnya kalau lagi futur kita malu. Ya. Jadi semangat terus ya. Semangat terus. On terus. Baik, Chef, kita ingin menggali tentang inspirasi yang dapat menjadi warisan nilai bagi publik, khususnya pemirsa BMA TV, dari perjalanan hidup Chef itu sendiri. Waktu kecil itu memang bayangannya atau cita-citanya menjadi seorang waktu ahli, kecil. Ya, waktu kecil. Atau bagaimana proses itu kemudian muncul? Saya singkat saja ya. Iya. Jadi waktu kecil itu begini. Bapak saya itu seorang pejabat Pertamina, golongan 1. Golongan 1 itu tinggi loh. Iya, iya. Tapi kok kalau pulang kantor kok marah-marah, nggak bahagia. Jadi ternyata kolusi, korupsi dan nepotisme itu di zaman bapak saya masih hidup itu subur, sudah subur, dan dia sangat tidak bahagia dengan kondisi itu. Jadi Haryo kecil melihat bapaknya tidak happy dengan pekerjaannya, karena ketika saya sedikit dewasa, saya tanya, Bapak kenapa kerja di Pertamina, aku nggak kerja di tempat asing, di perusahaan asing? Saya ingin mengabdi kepada negara. Jadi bapak saya itu sangat idealis. Kemudian ibu saya seorang guru taman kanak-kanak. Dia hanya tahu kasih sayang, dan kasih sayang. Dia nggak bisa marah sama anak. Jadi saya dibentuk oleh dua pribadi itu. Ibu yang penyayang, bapak yang prinsipal. Ya, itulah Haryo. Bahannya. Dalam sebuah paradok. Ya, dalam sebuah kondisi seperti itu. Kemudian lingkungan saya kecil itu di Pluit Barat 5 nomor 36 di daerah Jakarta Utara. Di sana ada TPI, tempat penangkapan ikan, ada Muara Angke. Kemudian tetangga saya itu dari Cina, suku Cina, kemudian Kristen, Nasrani. Jadi saya sudah terbiasa dari kecil itu multicultural. Ya, teman-teman saya banyak sekali dari Cina Medan, Cina Jawa di sana. Jadi saya sudah terbiasa dengan perbedaan. Dan keluarga menengah atas, pada zaman itu tahun 70-an, kalau mau ngaji itu harus ke kampung, ke tempat becek di daerah nelayan ikan. Dan itu kayaknya nggak mungkin lah. Jadi saya disekolahkan di sekolah Katolik. Disitulah saya tumbuh menjadi anak baik yang punya latar belakang sekolah Katolik dan Protestan. Jadi agama saya kurang bagus. Ya, beda dengan generasi 80-90 sudah ada pesantren, sudah ada sekolah menengah atas yang Islam. Kalau dulu kan kalau mau belajar Islam ya kamu harus ke kampung, gitu. Dan kita nggak main di kampung kan pada waktu itu gitu. Bukannya kita sombong, tapi memang kelas menengah atas tidak begitu. Jadi generasi saya tahun 70-an itu memang banyak muslim-muslim yang bisa dibilang muslim KTP karena tidak mengalami pendidikan agama yang mapan. Jadi belum mungkin menerobos batas waktu itu ya? Pada waktu itu. Ya, betul. Kalau bisa dikatakan belum seperti sekarang. Tapi waktu itu kalau bisa dikatakan obsesi apa itu? Obsesi? Ya, yang terpikir ketika Chef sudah mengalami proses pendidikan seperti itu. Begini, saya kan melihat bapak saya itu orang jujur yang jelas. Dia nggak pernah korupsi dan bahkan tanah kuburan itu saya sering lihat di rumah, dilempar, kemudian santet dan lain-lain itu. Karena bapak saya kan auditor ya di Pertamina. Jadi auditor itu ada dua, dia kaya banget atau dimusuhin orang sekantor. Karena jujurnya itu. Karena jujurnya. Dan saya juga baru tahu ketika saya SMP,
bahwa bapak saya ternyata pernah dibuang di Pelita Air Service selama 15 tahun karena tidak mau ikut kolusi, korupsi dan nepotisme. Dibuang oleh kawan-kawannya. Lu nggak bisa main, nggak bisa korup lu, gitu. Udah dibuang secara sistematis di Pelita Air Service, anak perusahaan Pertamina, selama 15 tahun. Kebayang nggak? Oke. Dan dia masih tetap istiqomah bekerja. Tidak putus asa. Tidak putus asa. Karena memang pilihanku jujur. Kalau begitu apa yang kemudian sangat mendalam dari bagi saya? Ya, dari apa namanya? Mungkin nasihat ayah, ibu. Yang sangat mendalam adalah saya menjadi anak yang terluka. Terluka melihat sosok jujur kok dibuang. Jujur kok tidak dipakai. Jujur kok dicampakkan. Itu yang terbekas loh. Jadi saya melihat ayah saya, seharusnya kan ibu saya mengajarkan kalau baik, kamu berkumpul dengan orang baik, maka kamu akan baik hidupmu gitu loh. Tapi kok aku melihat kontras. Ayahku jujur, baik, tapi tidak bahagia, dibuang, dicampakkan. Akhirnya saya menjadi hari kecil yang terluka. Yang melihat bahwa, kalau begitu aku akan ke luar negeri. Barangkali di luar negeri ini, saya melihat sebuah kejujuran, humanisme, di mana saya berbuat baik, saya berbuat jujur, dan saya belajar keras, saya mendapatkan hasil untuk diri saya sendiri. Jadi ini terbentuk oleh ayah yang jujur tapi dibuang. Jadi hari kecil itu luka sebenarnya. Betul. Lihat hal baik itu jadi aspek experience dan historis membentuk Chef Haryo ingin melihat dunia yang lain gitu ya. Jadi udah deh, pokoknya aku mau ke luar negeri. Tapi bapak nggak bisa bayarin, bapak nggak ada uang. Pejabat Pertamina nggak ada uang, bohong. Ya, bayangkan. Tapi ini terjadi. Haryo tingkat 2, tiba-tiba kondisi ekonomi pada waktu itu keluarga tidak baik dan saya harus hampir drop out, hampir keluar karena tidak ada biaya sekolah. Akhirnya saya magang di Hard Rock Cafe Jakarta, tapi sebenarnya saya kerja. Jadi saya bekerja di Hard Rock Cafe, di situ saya melihat kehidupan malam, saya mulai melihat dunia hotel, restoran, dan kafe. Di situ saya boleh melihat warna-warna kehidupan dan lain-lain. Tapi intinya kuliah saya bayar sendiri lah pada waktu itu, sudah mulai bayar sendiri. Tapi saya tidak berputus asa dan minder karena bagi saya bukan orang yang senang rebahan gitu. Saya selalu mencari peluang, saya mencari silaturahmi, saya selalu bergaul, dan saya alhamdulillah diterima di mana saja bisa gitu ya. Sebuah fakta dari yang dialami orang tua mendorong Chef Haryo punya energi besar gitu ya. Iya, sangat besar pada waktu itu. Luar biasa. Tapi kalau kita bicara tentang kebanyakan orang tua hari ini yang melihat bahwa keberhasilan anak itu harus dilihat dari bakatnya sejak kecil. Ini pengalaman Chef Haryo sendiri bagaimana? Apakah memang sejak kecil punya minat di masak atau bagaimana sebenarnya proses itu? Jadi begini, kalau kita bicara bahwa anak itu punya jalan rezeki sendiri. Ini kita bicara soal kita sudah belajar agama ya. Tapi sebenarnya yang saya alamin bahwa ketika ayah ibu kita menanamkan sesuatu yang baik, entah itu akhlak yang baik atau pandangan hidup, atau seperti bapak saya yang frustasi dengan kehidupan dia bekerja, dia tidak sadar membentuk dirinya sebagai seorang yang pemarah. Dia tidak happy di pekerjaannya. Dan ibu saya dengan hati yang lembut, penyayang, tidak pernah marah. Akhirnya dua orang tua ini membentuk kepribadian saya. Jadi intinya kalau kita sebagai orang tua, kita berbuat baik, maka anak kita akan baik. Kalau kita tidak baik, ya anak kita juga nggak baik. Kalau kita mukul anak itu kan kertas putih. Dia akan mukul orang lain atau dia akan mukul anaknya. Gitu loh. Jadi lebih kepada perilaku kita di dalam proses. Orang tua deh intinya. Orang tua. Keluarga itu kan negara kecil ya. Aku ini sebagai rakyat, aku melihat bapakku kayak gitu. Ya udah, Haryo itu ya idealis, kritis. Ada yang nggak beres pasti nanya. Ada yang ke kiri, saya kenapa harus ke kiri, kenapa nggak ke kanan? Kok harus lurus, padahal belok bisa. Nah, itu juga dalam mempelajari atau menganalisa sebuah masalah. Saya nggak percaya bisa 100% orang membenci Habib Rizik misalnya. I don't believe it. Kalau saya belum kenal dan saya belum ngobrol, saya belum ngobrol seperti ini, harus bisa dibuktikan. Harus. Saya bukan orang mudah terpengaruh. Oke, Chef, karena kita juga melihat realitas sekarang ini banyak biasanya anak muda bahkan sudah lulus kuliah itu kalau ditanya mau jadi apa, dia skill belum ada, kemudian minat juga belum ada. Apa saran Chef pada anak-anak? Saran saya bergerak ya. Generasi rebahan kalau sekarang bilangnya. Jadi begini,
kembalilah ke agama. Karena ketika saya sudah melanglang buana menggunakan teori barat, bekerja ala barat, bekerja ini dengan teori pemikiran, balik-baliknya ya agama Islam yang sudah mengatur dengan jelas kehidupan manusia. Urusan apa? Urusan bangun tidur diatur, mandi diatur, ya, berhubungan suami istri diatur, menikah diatur, hidup, belajar, bergaul diatur. Betul. Jangan begadang kalau nggak perlu, supaya bisa sholat subuh. Ketika sholat subuh kita meminta bermunajat kepada Allah untuk dibukakan rezekinya. Jam 10 kita duha. Itu sudah rules yang paling sempurna. Jadi buat orang tua, mumpung masih menjadi orang tua muda, hak kita sebagai orang tua untuk membentuk anak-anak kita seperti apa nantinya. Kita mau bentuk dia sebagai anak yang taat kepada agama dan orang tua, ya dibentuk. Orang tuanya juga harus pendukung. Iya. Harus mencontohkan. Nggak bisa kita futur sholat, tapi kita pengen anak kita rajin sholat gitu. Impossible. Dia pasti melihat bapaknya atau ibunya. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong kita mau agak dalam nih, Chef. Chef kan punya energi besar dalam kondisi sekolah, kemudian ada obsesi, ada terbentur realitas biaya tadi, kemudian pergi magang. Bagaimana cara mengatur waktu, kemudian konsentrasi, dan pada saat yang sama terus menjadi orang yang punya optimisme. Ini biasanya kan kalau sekarang tuh sedikit ketemu soal ada ngeluh gitu kan sebagainya. Enggak. Rahasianya gimana itu? Rahasianya ya bapak ibu saya. Bapak saya dalam keadaan susah, dibuang, dicampakkan, dia tetap bekerja dan bertanggung. Jadi kembali referensinya ke situ ya. Referensinya ke ayah saya. Saya betapa bangganya ayah saya itu meninggal dalam keadaan tidak punya apa-apa. Masya Allah. Bersih. Artinya mobilnya kijang, dijual. Rumahnya dijual untuk biaya anak-anaknya. Sudah. Jadi konsep Islam itu kembali kafah, bersih. Itu bapak saya di usia 84. Jadi itu, dia meninggalkan dunia, dia tinggalkan dunia. Bersih. Di akhir hayatnya dia ikut numpang sama kakak saya. Masya Allah. Tapi saya melihat di masa tuanya ini orang happy banget ya. Sementara teman-temannya ya maaf ya, ada yang kena tipikor, macam-macam. Ada yang stroke-nya sakit, ada yang anak-anaknya berantakan gitu. Karena itu tadi, bekerjanya mereka dulu mungkin tidak halal. Tapi bapak saya itu yang main tanaman, santai, terus sakitnya itu tidur gitu. Ini kok indah banget hidupnya gitu. Akhir hidupnya itu indah. Saya belajar bahwa bapak saya ini secara naluriah, walaupun dia bukan seorang santri, tapi hidupnya naluriahnya memang baik gitu. Jadi role model itu saya ayah saya dan ibu saya. Subhanallah, luar biasa. Jadi mengenai tadi endurance tadi, kenapa saya dapat endurance ya karena saya terbentur oleh kondisi yang saya harus survive. Kalau nggak survive, lu anak orang kaya bukan. Terus pinter lu juga nggak banget gitu. Gimana ya? Baik sama orang, bergaul, nanya sana nanya sini, mencari peluang gitu. Korespondensi. Zaman dulu belum ada internet ya. Betul. Kita tulis surat, kita minta Rita Gilligan itu senior waiternya Hard Rock Cafe. Dibalas sama dia, senang tuh dengan koresponden, bahasa Inggrisnya kita berantakan. Tapi usaha-usaha kita untuk survive itu adrenalin yang luar biasa pada waktu itu. Saya tidur hari muda itu umur 20 itu tidur tuh 2 jam 4 jam. Sisanya bekerja dan belajar dan mencari peluang. Melihat dunia ini sangat berwarna. Jadi luar biasa. 2 jam saja ya? Ya 2 jam 4 jam gitu. Dahsyat berarti. Kemudian kalau kita ingin berbagi inspirasi dengan keahlian Chef sendiri, sebenarnya kalau ada anak muda, terutama sekarang kan sudah istilahnya orang memungkinkan untuk punya usaha dari rumahnya dengan menjadi masak gitu ya, dengan jualan masakan. Apa saran-saran dari Chef Harjo untuk sahabat-sahabat muda atau sekarang ya, publik kita ngomong 2021. Betul. Ya, 2021 ini beda dengan 20 tahun lalu. Di 2021 ini semua informasi mudah didapat. Kalau dulu saya belajar masakan Eropa, saya harus pergi ke perpustakaan, harus pinjam buku, harus korespondensi dulu, dan itu bisa mungkin 2 minggu baru dapat resep yang benar. Kalau sekarang tinggal klik YouTube dapat. Betul. Nah, apa yang perlu ditambahkan untuk anak-anak muda sekarang adalah
mental bahwa semua itu butuh proses. Iya. Semua butuh proses. Kamu mau menjadi chef, menjadi juru masak, kamu berproses. Iya. Kalau ada kisah sukses orang-orang, itu hanya kisah sukses orang-orang. Jadi gini, jangan kita boleh terinspirasi dengan tokoh atau seseorang atau keberhasilan orang. Cukup terinspirasi. Tapi hal yang tidak mungkin adalah kita bisa sama seperti dia jalan hidupnya. Betul. Karena setiap orang punya jalan masing-masing, punya cara masing-masing untuk survive. Saya percaya itu. Dan yang paling dimudahkan Allah ketika kita berjalannya dengan kehendak Allah, dengan aturan Allah, aturan Islam, agama kita yang mengatur, maka kemudahan itu insya Allah akan sangat mudah. Jadi nggak ada namanya rezeki ditutup, justru malah dibuka selebar-lebarnya. Seperti saya ketemu BMH. Kenapa saya bisa terpilih oleh BMH? Karena emang jalan Allah sudah mengizinkan saya untuk bertemu dengan BMH. Apa ketika saya lakukan, barangkali saya masih maksiat gitu, mungkin juga kita nggak akan ketemu gitu. Karena kebaikan itu akan menarik kebaikan. Betul. Ketika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kembali ke kita. Ketika kita buat keburukan, maka keburukan itu sesungguhnya buat diri kita. Al-Isra ayat 7. Ya, in ahsantum li anfusikum. Masya Allah. Ya, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Luar biasa, saya Nah, sekarang kita bicara tentang pergaulan hidup nih. Nah, biasanya bangsa Indonesia umumnya ya, anak-anak muda itu gampang silau, gampang kumun kata orang Jawa, kumunan gitu kan. Terus akhirnya dia lupa dengan identitas dirinya sendiri. Nah, bagaimana memfilter itu, Chef? Memfilter itu begini. Pertama, kita harus sadar bahwa negara kita ini kaya raya dari segala bidang. Ekonomi kita sebenarnya kaya. Sosial luar biasa, pergaulan kita luar biasa. Berbagai suku, berapa suku kita punya? Banyak sekali. Sosial, kebudayaan kita banyak. Jadi kita harus sadari bahwa negara kita kaya. Bagaimana kita menyadari itu? Keluarlah dari Indonesia. Tapi jangan lama-lama. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat perbandingan. Supaya kita bisa bersyukur betapa indahnya Indonesia, betapa kaya Indonesia setelah kita tinggal di luar negeri. Tinggal di luar negeri itu bukan cari uang dan hidup di sana. Cuman supaya kita wawasan kita kebuka. Sehingga kita punya perbandingan. Seperti Soekarno bilang, kau akan mencintai negerimu ketika kau sudah keluar negeri. Itu ada pesannya beliau. Jadi kita memang harus punya itu tadi ya, kepercayaan. Untuk laki ini kita harus keluar rumah. Harus melihat perbandingan, harus belajar tentang hidup. Supaya tidak terkungkung oleh informasi yang kadang dis gitu ya. Nah, mengenai informasi sekarang ini luar biasa. Kalau Ustadz bilang nih, zamannya fitnah. Jadi kita belajar tuh jangan percaya kepada satu sumber. Seperti saya bilang tadi. Betul. Orang berbondong-bondong benci Habib Rizik atau siapalah. Jangan mudah percaya, itu namanya terbawa arus oleh informasi yang belum tentu benar. Betul. Saya selalu mengujinya arah baliknya, atau arah sebelah kiri, atau arah sebelah kanan. Saya selalu berupaya belajar dari segala sesuatu dari 4 arah mata angin. Itu penting. Ketika sudah belajar 4 mata angin tadi, baru kita putuskan kita berada di mana. Karena kalau kita belajar satu arah aja, nanti bisa tersesat loh, hati-hati loh. Karena informasi di dunia maya ini, masya Allah, fitnahnya luar biasa, banyak banget gitu. Dari berbagai arah. Dan bermacam kayak bentuk. Memahami Syiah gitu ya. Saya ujuk-ujuk percaya gitu sih. Saya ke Qatar. Saya benar-benar ke daerahnya Syiah gitu, memperhatikan, dan setelah saya membaca literatur, saya membaca tentang Syiah, saya mengerti di sini bedanya. Nah itulah. Ada artinya ada upaya untuk membuktikan, membandingkan, kemudian membuktikan. Luar biasa. Jadi nggak semata-mata ditelan taklid gitu, taklid buta gitu, nggak model gitu. Bagi kemudian orang yang sudah ada getaran nih, ingin masuk ingin kembali pada jalan yang benar, tapi masih diliputi oleh keraguan, kan ada data kalkulasinya ini. Biasa ya. Kalau saya gini nanti ini jangan berhitung sama Allah. Karena Allah itu memberikan nikmat kita nggak dihitung loh. Contohnya paling gampang deh, kita bangun tidur bisa bangun dan bernapas, itu syukur yang paling luar biasa. Tidak terbeli, tidak terbayarkan. Lu mau kayaknya kaya sekaya apa, mau mobil kamu sport berpuluh-puluh sport, kalau
maaf ya, kalau buta atau lumpuh atau sakit jantung, nggak ada harganya. Jadi kekayaan yang paling luar biasa adalah kesehatan. Itu nikmat paling besar. Betul. Ya, nikmat terbesar setelah iman. Luar biasa. Nikmat terbesar setelah iman. Lalu rasa syukur tadi, qanaah. Kita jangan membandingkan kita dengan materi teman kita, mungkin lebih kaya. Jangan iri dengan orang kaya, tapi kita harus iri. Kenapa teman kita lebih taat agamanya? Kok lebih rendah hati? Ini orang berilmu, tapi nggak sombong, dia tawadu. Ini orang kaya nih, kita harus iri sama orang kaya yang bersedekah. Orang kaya halal hartanya, lalu dia bersedekah. Setelah bersedekah, Masya Allah, dia naik haji, dia umroh, dia mengumrohkan orang, dia menjadi manfaat kepada orang lain. Itu kita harus iri. Kita harus tanya sama orang seperti itu. Pak, bagaimana Bapak bisa kaya dengan cara halal? Jangan, pasti dibantu. Pasti dikasih tahu. Ini loh cara saya kaya halal tuh begini. Pasti dikasih tahu. Tapi kalau kita nanya sama orang kaya yang hartanya tidak halal, dia pasti banyak melesatnya gitu. Intinya itu tadi Al-Isra ayat 7. Kalau kita berbuat baik untuk kita, berbuat buruk untuk kita. Luar biasa. Jadi jangan pernah membesarkan akal dari apa yang sudah Tuhan perintahkan itu ya. Oh jangan. Akal itu bertingkat-tingkat. Akal saya ada yang lebih langit lagi. Di atas langit masih ada langit. Kekayaan sama, kekayaan materi, uang. Kamu merasa kaya sekarang, yakin pasti ada yang lebih kaya. Di atas kaya lebih ada kaya lagi. Di atasnya lagi lebih mega kaya. Mau dikejar itu dunia. Kagak selesai hidup lo. Terakhir nih Saif, apa supaya hidup kita bahagia? Biasanya kan orang identik kalau bahagia itu berarti kebutuhan tercukupi, kemauan kemana bisa diwujudkan. Bahagia itu yang paling utama adalah ketenangan. Saya belajar dari, saya punya pembantu rumah tangga. Saya nggak mau bilang dia pembantu, dia bapak saya. Bapak saya yang sekarang sempat ketemu kemarin. Iya, Pak Suro. Nah, itu kan dia tukang minyak itu, tukang minyak dorong. Dia nggak bersedih, walaupun ya maaf ya gajinya 2 juta sebulan gitu. Cukup apa sih kalau kita mau bandingkan dengan gaya hidup sekarang gitu. Tapi dia Pak udah nggak usah jualan minyak, berapa sih saya tambahin deh gajinya, tapi Bapak di rumah aja. Nggak mau. Tetap dorong minyak. Masih ada minyak hari ini? Masih ada. Jadi saya melihat dia hidup itu dengan qanaah gitu, merasa cukup, bersyukur. Dan apa yang bisa membuat dia seperti itu? Ternyata dia ahli sujud. Setiap pagi, setiap subuh dia pasti ngaji. Istri saya juga ngaji pagi. Terus mau tidur itu dia ngaji setiap hari. Jadi yang kekayaan sebenarnya apa? Tenang. Kalau jiwa lo tenang, nanti Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan kapasitasnya. Insya Allah. Jadi kita jangan membandingkan, oh dia punya Harley, saya motornya A100 gitu. Bukan itu. Ada punya Harley tapi hidupnya nggak tenang. Ada punya motor bekas tapi kalem aja gitu. Nggak merasa terganggu, nggak merasa miskin atau minder. Tapi ada yang punya Harley soleh, ada. Jadi sebenarnya kaya dan miskin secara materi itu haknya Allah untuk memberikan kita kecukupan. Tapi yang paling penting manusia itu kita harus mencari tenang tadi. Luar biasa. Tenang itu mahal. Tenang itu, perjalanan menjadi tenang itu adalah qanaah. Bersyukur dengan kita bisa berkumpul nih, bisa bertukar pikiran, bisa ngobrol, bisa positif, bisa saling mendoakan, bisa belajar tentang ibroh, mengambil manfaat dari orang-orang yang luar biasa soleh ini kan. Bisa mencicipi masakannya saya. Masya Allah, gitu kan. Luar biasa. Nah ini kan keuntungan besar. Iya betul. Coba kalau saya ngumpul nih, maaf sama yang pemabuk, sama yang maksiat, nggak jadi apa-apa, kesia-siaan kita berkumpul. Betul. Jadi bukannya kita sombong, tapi kita memang harus memilih teman yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, yang bertumbuh, yang positif. Kalau orang positif bertumbuh, dia pasti bertuhan. Masya Allah, luar biasa, bermanfaat. Baik, pemirsa BMH TV, demikian bincang mulia kita bersama Chef Harjo. Kita temukan sebuah kunci-kunci penting dalam hidup ini, bahwa jadikanlah pengalaman hidup kita, bahkan orang tua kita,
entah itu membahagiakan atau bahkan mungkin menghadirkan sebuah rasa penasaran, tidak puas, sebagai energi positif untuk kita melangkah lebih optimis, penuh kesungguhan dan yakin bahwa hanya kebaikan yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan itu sendiri. Dan semua itu adalah latihan tauhid. Tauhid. Kita harus tauhid. Kenapa tauhid itu diulang-ulang? Hanya kepada Allah kita bergantung. Kalau Chef sendiri bagaimana latihan tauhid itu? Implementasinya? Setiap saat, setiap hari. Biasanya contohnya apa ini? Contohnya nggak punya duit. Nggak ada duit. Ya Allah, aku nggak punya uang. Beri aku rezeki pekerjaan atau bertemu dengan dalam silaturahmiku yang bisa. Cuma minta sama Allah. Selalu begitu. Ya Allah, tenangkan hatiku, aku lagi kacau nih. Minta sama Allah. Ya Allah, aku bikin istriku nggak cerewet. Minta sama Allah. Masya Allah. Akhirnya apa? Ketemu ulama, dikasih nasihat. Jadi selalu ada jalan. Kita selalu minta sama Allah. Jangan bergantung sama manusia. Iya. Jangan. Kita hanya memberikan kekecewaan. Tapi bangun tidur karena Allah. Mau tidur karena Allah. Mau bekerja karena Allah. Mau berangkat kerja karena Allah. Mau masak karena Allah. Mau membuka lamaran pekerjaan karena Allah. Pasti Allah mudahkan. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya tidak perlu simpulkan lagi. Tadi sudah sangat tajam dari Chef Haryo. Terima kasih banyak Chef atas waktu dan kesempatan kita untuk berbincang. Semoga ini menjadi amal soleh, amal jariah kita semua. Insya Allah, saling mendoakan. Insya Allah. Doakan saya semoga istiqomah, saya nggak berubah, nggak futur, tolong diingatkan. Siap. Manusia itu nggak ada konsep manusia suci. Semua manusia itu berdosa. Hanya kita harus berkumpul supaya kita saling mengingatkan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Chef Haryo. Sama-sama. Demikian, tetap bersama BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan, dan dukung kami dengan berikan like, comment, share, dan subscribe BMH TV. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di Bincang Mulia yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.